perspektif keagamaan. Oke, aku masuk muatan tema. Dalam konteks keagamaan Islam, apa sih sebenarnya tugas dan fungsi iblis diciptakan oleh Allah? Dan bagaimana cara kerja iblis? Allah berfirman kala itu dalam surat Al-Baqarah ayat 34. Jadi awalnya teman-teman, iblis, malaikat, dan manusia itu satu tempat di surga. Tapi tatkala iblis itu disuruh oleh Allah sujud kepada Adam dalam Al-Baqarah 34, dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat dan iblis, sujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Di sini jelas iblis melakukan pembangkangan dan dia menyombongkan dirinya, tidak ikut perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan itu paralel disampaikan Allah lagi di dalam surat Al-Hijr ayat 28. Ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, sungguh aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Lalu setelah itu Allah menyuruh iblis dan malaikat sujud kepada Adam. Wahai iblis, sujudlah kamu kepada mereka. Terus teman-teman, iblis menolak. Termaktub di dalam surat Al-Hijr ayat 33. Aku sekali-kali tidak akan sujud kepada manusia yang engkau telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Setelah pembangkangan iblis teman-teman terhadap perintah Allah, maka Allah tanya sama iblis nih. Dalam surat Al-Hijr dikatakan, iblis, kenapa kamu menolak dan membangkang? Lalu iblis berkata kepada Allah, Allah, manusia itu hanya diciptakan dari tanah liat. Lantas ngapain aku harus sujud kepada dia? Padahal sujud di sini bukan berarti penyembahan, tetapi Allah sedang menguji para malaikatnya, para makhluknya, salah satunya ada iblis, agar mentaati perintah Allah Ta'ala. Setelah itu Allah dalam surat Al-Hijr ayat 34 menyuruh iblis keluar. Di situ dikatakan, dia Allah berfirman, keluarlah dari surga karena sesungguhnya kamu adalah terkutuk. Setelah itu dalam ayat 36 iblis meminta penangguhan. Ya, iblis berkata, ya Tuhanku, maka berilah penangguhan kepadaku sampai hari dibangkitkan. Setelah itu dijelaskan, Allah bilang, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti jadikan terasa indah kesesatan bagi manusia di muka bumi ini. Iblis ini minta penangguhan ketika iblis diusir oleh Allah Ta'ala keluar daripada surga. Lalu iblis berjanji kepada Allah dan meminta penangguhan, dan diafirmasi oleh Allah, iblis akan menggoda seluruh manusia sampai akhir zaman nanti. Jadi jelas dalam konsepsi Islam, iblis tugasnya itu akan menggoda dan memasuki diri manusia agar manusia tidak menyembah kepada Allah atau manusia mengikuti hawa nafsu sendiri. Oleh karena itu, setiap saat dan setiap waktu serta setiap detik kita berdoa kepada Allah Ta'ala agar kita terhindar dari iblis yang terkutuk. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dalam perspektif Islam, aku sampaikan lagi jelas tugas iblis diciptakan yakni untuk menyesatkan. Semoga menjadi berkah dan kasih karunia bagi kita semua. Masih di mute Bang Slayer, masih di mute Bang Slayer. Ya, ayo Mas Oki duluan ya. Habiskan aja Mas. Ini bukan silakan. 5 menit. Apa gimana? Opening 5 menit bagi 2. Oh, sorry Bang Slayer, sorry. Nggak apa-apa, bre, aman, biarin. Nggak apa-apa, bre, aman, biarin. Silakan. Oke, teman-teman semua, shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada malam ini kita berkesempatan lagi berdiskusi dengan Bang Kores dan Bang Godian ya. Saya ditemani Bang Rudi Yohanes. Tema pembahasan kita malam ini
sesuai tema yang diminta oleh Bang Kores pagi tadi, itu adalah peran iblis di dalam agama. Ya, kalau bicara tentang iman kekristenan, iblis itu adalah malaikat Allah yang jatuh ke dalam dosa karena kesombongannya. Iblis itu di dalam iman kekristenan. Bahkan yang kedua, Tuhan Yesus itu kalau kita bandingkan ya, Tuhan Yesus dengan iblis itu tidak sebanding sama sekali, teman-teman. Banyak framing dari teman-teman sebelah yang menyamakan, ada karena di dalam salah satu ayat Alkitab gitu kan, karena sebenarnya mereka tidak mengerti apa yang tertulis di dalam ayat itu. Saya mau tegaskan di dalam Matius 8 ayat yang ke-16, saya bacakan ya. Matius 8 ayat yang ke-16. Menjelang malam dibawa kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu dan menyembuhkan orang yang menderita sakit. Jadi Tuhan Yesus itu berkuasa. Makanya Tuhan Yesus itu berkuasa atas segala sesuatu. Bahkan otoritas Tuhan Yesus itu di atas para iblis, teman-teman. Di dalam Lukas 11 ayat yang ke-20, sebentar saya bacakan. Lukas 11 ayat yang ke-20 ya. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Allah, maka sesungguhnya kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Jadi otoritas Tuhan Yesus itu lebih dari apapun. Ya, itu yang ketiga. Dan yang keempat, kalau kita bicara tentang iblis, iblis sendiri pun tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Di dalam Matius 8 ayat yang ke-29. Matius 8 ayat yang ke-29. Dan mereka itu pun berteriak, katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Iblis tahu kalau Tuhan Yesus itu adalah anak Allah. Ya, Bang Rudianis kalau mau ditambahkan sedikit silakan Bang. Aku mau izin ke belakang bentar. Nggak, lanjut aja. Udah jadi ke belakang tadi. Oke, aku lanjutkan. Udah. Mau aku lanjutkan? Ya, silakan. Mau ke belakang silakan. Mau ke belakang sebentar. Oke. Bahwa di dalam ajaran kekristenan itu iblis itu bukan lagi diciptakan dia sebagai iblis, tetapi itu adalah pilihan dari iblis itu sendiri untuk memilih hidup menjadi iblis ya. Kalau kita lihat di Kejadian 3 ayat 1 dikatakan di situ gelarnya adalah si ular, dan di Wahyu juga dikatakan si ular tua ya, atau si iblis. Itulah gelar kepada iblis itu. Nah, kemudian segala sesuatu yang jahat datangnya dari iblis, karena sejak semula dialah bapak dari segala dosa ya. Jadi kalau dalam ajaran Kristen yang baik-baik itu dari Tuhan, yang jahat-jahat itu dari iblis. Kecuali Tuhan menghukum orang, nah itu beda lagi ya, menghukum. Contoh ketika air bah, ketika zaman Nabi Nuh itu ya, dan juga Sodom dan Gomora. Nah, kalian perhatikan baik-baik bagaimana konsep iblis tadi sudah kita dengar. Sekarang apakah iblis ini bisa melebihi Tuhan? Itulah upaya iblis. Maka dia harus bersekutu dengan manusia, sebab manusia itu diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan, sementara iblis kekurangannya hanya satu, dia tidak punya daya cipta. Manusia punya daya cipta, iblis tidak. Ya. Nah, kemudian apakah iblis nanti menjadi penghuni neraka? Iya. Di kematian yang kedua dia akan menjadi penghuni neraka ya. Dan dia hidup kekal. Itu dibuat di Kejadian 3 ya. Dan di situ dikatakan seumur hidupmu makananmu sedebu tanah. Jadi selagi masih ada manusia, iblis itu tidak akan pernah meninggoy. Makanya karena dia kekal, dia dimasukkan ke neraka nanti, manusia juga ada di dalamnya. Jadi tidak sendirian di situ ya. Itulah yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang. Mari kita gas setelah ini. Ya, silakan. Habis ini gimana ini, Bang? 5 menit 5 menit atau 5 menit bagi 2? 5 menit aja.
Oh ya. Bang Kores dulu ya. Oke. Nah, jadi mengenai perkara bagaimana iblis itu sudah tidak lagi di surga, dalam Islam tegas iblis itu diusir, gitu kan. Dalilnya banyak di dalamnya, salah satunya di surah Al-A'raf. Nah, yang jadi pertanyaan gue di sini, yang gue pengen tahu kebenarannya gitu. Kalau kita baca di kejadian 3 ya. Ketika si ular ini membujuk Hawa untuk memakan buah, lalu Hawa pun terbujuk, lalu kemudian Hawa bilang ular ngasih tahu untuk makan buah, kemudian ularnya itu dimarahin sama Tuhan, dikutuk gitu. Nah, cuman yang lucu, yang diusir, nah kita lihat di sini ya. Nah, di kejadian 3:23, lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil, gitu kan. Kenapa si ular atau si iblis ini nggak diusir gitu? Kenapa nggak diusir? Artinya mereka masih di Taman Eden. Jadi itu pertanyaan gue untuk kawan-kawan Kristen gitu. Kalau dalam Islam jelas diusir semua, manusia diusir, iblis diusir gitu. Nah, kalau di dalam Kristen ini kenapa si ular cuma manusia doang yang diusir? Iblisnya enggak. Kok bisa gitu ya? Nah, itu gue minta penjelasannya kepada kawan-kawan Kristen ya. Mohon jangan di skip-skip pertanyaan gue, karena sering terjadi di kota-kota besar. Pertanyaannya kepada Kristen di skip, tolong dijawab itu dengan dalil. Kenapa iblis nggak diusir, manusia doang yang diusir? Thank you. Nggak ada suara lu. Ini 5 menit bagi 2 ya berarti, Bang? Oh iya ya. Gua kira bagi 2. Sorry. Enggak, nanti lagi. Karena gini ikhwan ya, kalau misalnya Taman Eden atau sorga ini adalah tempat yang kudus ya, lah ini iblis auto kudus jadinya gitu loh. Kan dalam Kristen gitu. Iblis sorga itu tempatnya yang kudus. Tidak ada dosa di sana kan. Lah ini iblis kagak diusir, cuma dikutuk doang, makan tanah gitu. Coba dipikir deh. Dalam Islam itu kontras loh. Beda banget sama Kristen. Semuanya diusir, semuanya. Usir. Kayak gitu. Nah, kalau iblis ini nggak diusir, nanti semuanya menjadi make sense. Penyaliban jadi make sense gitu. Menyerahkan orang berdosa kepada iblis menjadi make sense. Kayak gitu kan. Lalu kemudian menyerahkan para penghujat kepada iblis supaya jera menghujat menjadi make sense gitu. Kenapa? Karena iblis hidupnya di Taman Eden. Taman Eden loh, bayangin iblis ini nggak diusir dia. Ayo, gimana ayo? Kalau udah kayak gini. Ini sampai sekarang ini iblisnya masih di sana ini. Karena tidak seperti dalam Al-Quran yang jelas-jelas diusir ke bumi iblisnya. Kalau di dalam Kristen, iblis nggak diusir, cuma dikutuk doang. Masih di Taman Eden, tapi terkutuk. Lo kayak mana konsepnya? Gitu loh. Ada makhluk terkutuk, tinggalnya di Taman Eden. Atau di sorga lah kayak gitu ya. Coba kalau misalnya kawan-kawan mau berpikir gitu. Kalau memang Kristen ini benar, yang harusnya diusir duluan kan tentunya iblis yang menjadi ular ini gitu. Lah ini kok yang diusirnya korbannya doang, si pelaku penipuan yang masih nongkrong di sono gitu. Jadi tolong itu dijawab ya, karena gue menekankan itu, dan gue harap jangan pakai asumsi miyah atau takia Korintus. Gue pengen jawabannya bener-bener dalil kayak gitu. Kenapa iblisnya tidak diusir kayak gitu? Ya udah, gue udah baca kejadian, makanya gue nanya ini. Sip,
Jangan lupa tap-tap layar kawan-kawan. Hehehe. Oh, Mute bang, udah diam suaranya. Sorry. Oke, thank you teman-teman, wabil khusus Bang Kores yang sudah ngasih pertanyaan. Menarik sekali menurutku ya, itu dijawab karena ya ketika kita diskusi ada pertanyaan itu coba dijawab dengan data dan dalil. Teman-teman yang di YouTube, aku juga mau sampaikan, tonton juga di pemilik channel, di channelku Goldian TV dan Triun Slayer Comment Center. Nah, tadi yang dijelaskan Bang Oki sama Bang Rudi Yohanes tentang iblis, itu bagaimana iblis berasal. Tetapi kami belum mendengarkan apa sih tujuan iblis dan maksud iblis di dunia. Kalau dalam iman Islam secara jelas, tujuan iblis itu menyesatkan manusia. Tetapi, itu ada di dalam Al-Hijr ayat 39. Tetapi hamba-hamba yang dipilih Allah itu tidak akan tersesat. Ada di dalam Al-Hijr 40. Lalu, kalau dalam keimanan Kristen, apa sebenarnya tujuan iblis? Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita benar-benar baca Bible, teman-teman, ada beberapa tujuan iblis. Salah satunya, iblis diciptakan untuk mencobai Tuhan. Contoh, dalam Matius 4 ayat 1 sampai 10. Itu loh tujuan iblis. Jadi ada Tuhan nih datang ke bumi, terus tiba-tiba Tuhan itu dicobain sama ciptaannya sendiri, yakni iblis. Iblis tujuannya mencobai Tuhan. Ada dalam Matius 4 sama Lukas 4. Terus yang kedua, tanpa iblis keselamatan di kekristenan itu tidak ada. Karena pengaruh iblislah Yudas menjual Yesus dan mengkhianati Yesus, lalu membawa Yesus ke Hansip Romawi dan orang-orang Yahudi. Dalilnya di mana? Ada di dalam Lukas 22 ayat 3 dan Yohanes 13 ayat 2. Jadi teman-teman, karunia keselamatan yang dipercaya teman-teman Kristen itu berkat iblis. Luar biasa. Jadi Yudas ini menjual Tuhannya, Yudas menjual gurunya di Hansip Romawi dan orang-orang Yahudi itu atas pengaruh iblis. Jadi ketika Yudas kerasukan iblis, bayangin teman-teman, iblis mampu menjual Tuhannya. Luar biasa. Itu tolong diluruskan. Pertanyaanku satu sih sebenarnya. Oke, aku buka datanya. Bentar. Dalam Lukas 8 ayat 12. Oke. Lukas 8 ayat 12, di sini dikatakan yang jatuh di pinggir jalan itu ialah orang yang telah mendengarkannya, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkan. Dalam Lukas 8 ayat 12 jelas, iblis pernah mencuri firman. Ngeri teman-teman. Firman Tuhan itu dicuri sama iblis. Di Lukas 8 ayat 12. Pertanyaannya Bang Oki sama Bang Rudi, firman yang dicuri iblis itu udah dibalikin belum? Jadi ketika iblis mencuri firman, firman yang dicuri dan dicolong nih sama iblis itu firman apa? Karena dalilnya jelas, 1 Korintus 4 ayat 6, jangan melampaui ada yang tertulis. Tolong jawab pakai data dan dalil. Sekali lagi aku mau sampaikan pertanyaanku sama Bang Kores, sama narasiku dan Bang Kores itu dibantah, dan 2 pertanyaan. Tadi Bang Kores juga menjelaskan itu iblis masih di surga itu seperti apa? Itu coba dijawab pakai dalil. Sama firman yang dicuri oleh iblis dalam Lukas 8 ayat 12 itu sekarang gimana firmannya? Udah dibalikin atau belum? Makanya banyak kesalahan di dunia ini yang disebabkan oleh iblis. Yang mana iblis itu ternyata juga bawa firman Tuhan.
Ngeri saudara-saudara. Oke, mungkin itu teman-teman, jangan lupa kencengin tap-tap layarnya. Ini masih 82K. Kita sampein 100K dulu, habis itu kalau bisa 1 juta. Thank you. Aku balikin ke teman-teman ke Kristenan. Hahaha. Mic-nya. Belum kalian. Bentar. Silakan Bang Rudi dulu. Siapa dulu? Aku dulu aja. Silakan. Ya, terima kasih kepada si Kores ya. Dia bertanya kenapa iblis nggak diusir, kok Adam yang diusir. Ya inilah namanya pemikiran harus dijernihkan ya. Kawan-kawan jangan lupa tap-tap layar dong. Masa kita kalah PK beda-beda tipis. Ya. Nah, perhatikan baik-baik di dalam ayat itu. Kalau kalian berbicara Kejadian 3 ayat 15 dikatakan apa? Ayat 14. Makananmu seumur hidupmu adalah si debu tanah. Debu tanah itu siapa? Itu kan manusia. Manusia sudah diusir dari Taman Eden. Maka iblis tidak mungkin makan lagi di dalam surga. Maka dia di mana ada manusia, di situ dia ada. Karena makanannya seumur hidupnya adalah si debu tanah. Pahami dulu itu ya. Nah, jadi tidak perlu dituliskan lagi di dalam Bible itu, iblis keluar kau dari surga, nggak gitu lagi. Karena memang di mana ada si debu tanah, di situ ada iblis. Di mana ada makanannya, di situ ada yang pemangsa. Kan begitu ya. Nah, oke. Kemudian mengenai firman yang diambil itu yang itu banyak kita lihat zaman sekarang. Oh iya, banyak. Contoh, Yesus tidak mati di kayu salib. Firmannya kan Yesus mati di kayu salib, tapi diambil oleh iblis, dirubahnya bahwa Yesus tidak mati di kayu salib tetapi diganti dengan orang yang diserupakan. Itu berasal dari contoh Injil Basiledes. Nah, itu iblis. Contoh-contoh lain juga banyak diputarbalikkan. Firman yang pertama diputarbalikkan iblis itu ketika di Kejadian 3 di Taman Eden. Ketika iblis mengatakan, tentulah semua pohon dalam taman ini bisa kau makan. Kan itu didengarnya Tuhan berfirman bahwa semua pohon bisa dimakan kecuali pohon pengetahuan. Diputarbalikkan oleh iblis. Itulah maksudnya diambil iblis dan diputarbalikkannya ya. Nah, yang lucu saya melihat bahwa Kores dan si Goldian ini sangat lucu. Dia menjelaskan tentang iblis. Coba kamu lihat di surah 2 ayat 34. Di situ iblis itu dikatakan orang. Saya geli kadang. Coba. Ya. Surah 2 ayat 34. Kemudian di surah 18 ayat 50 dikatakan iblis adalah jin. Mana yang benar? Orang apa jin? Ya. Surah 18 ayat 50 iblis itu jin ya. Nah, surah 2 ayat 34 iblis itu adalah golongan orang yang kafir. Saya heran ini. Makanya iblis itu nggak punya dosa. Dia disuruh sujud itu malaikat, bukan iblis. Iblis kebetulan lewat mungkin kan, dilihatnya iblis, padahal dia jin bukan malaikat. Disuruh sujud tentu dia nggak mau. Lah, yang salah siapa? Iblis atau Tuhannya? Tentu Tuhannya. Yang disuruh sujud malaikat, yang dimarahi adalah golongan orang kafir dan golongan jin. Aduh. Nah, di mana iblis dalam Islam sekarang? Iblis masih di dalam surga. Kok bisa begitu? Baca saja surah 7 ayat 14. Apa dikatakan di sana? Iblis kan sudah diusir. Surah 7 ayat 13. Nah, surah 7 ayat 14 iblis bilang apa? Berilah tangguh saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Nah, apa jawab Allah? Itu di surah 7 ayatnya yang ke-15. Ya, kamu termasuk orang yang diberi tangguh katanya sampai orang itu dibangkitkan. Jadi iblis masih di surga karena belum ada dalam iman Islam manusia yang sudah dibangkitkan ya. Nah, ini ya Goldian, kau keliru mengatakan dalam Bible iblis masih di surga. Yang benar itu dalam kitabmu. Ayat Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Nah, kalau si Goldian bilang iblis sudah di dunia, berarti Al-Quranmu jadi kontradiksi dong. Karena dia harus diberi tangguh sampai manusia dibangkitkan. Kan diusir dari surga dia, ya. Nah, kalau kau baca lagi
di surah 7 ayat 25, di situ yang diusir bukan iblis tapi manusia. Makanya dikatakan di bumi kamu hidup, di bumi kamu mati, dan di bumi juga kamu dibangkitkan. Memang iblis bisa mati Goldian kan enggak ya? Jadi pandailah membaca kitab suci Goldian, jangan terguncang ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di dalam ajaran Islam, semua yang ada di bumi ini diciptakan oleh Tuhan. Kalau orang itu celaka, itu dari Tuhan. Kalau orang dapat berkat, dari Tuhan. Oke, dah habis, sorry. Terima kasih. Dulu waktu saya sedikit Bang Rudi, kalau mau menambahkan. Oke, teman-teman, aku tambahin sedikit ya apa yang dijelaskan oleh Bang Rudianis. Itu sebenarnya udah jelas semua ya tentang Kejadian 3 ayat yang ke-23, kenapa iblis itu tidak diusir dari Taman Eden. Kenapa kok malah Adam dan Hawa yang diusir? Kan pertanyaannya sebenarnya aneh ya. Karena kita harus tahu juga iblis itu kan bukan berasal dari Taman Eden, teman-teman. Gitu kan? Itu yang pertama. Dan yang kedua tentang Lukas 8 ayat yang ke-12 yang diambil, saya bacakan ya, Lukas 8 ayat yang ke-12. Sebentar, teman-teman. Lukas 8 ayat yang ke-12, dan mereka pun tidak berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Bentar ya, bukan itu ya. Lukas 8 ayat yang ke-12. Lukas 8 ayat yang ke-12. Yang jatuh di pinggir jalan itu ialah yang telah mendengarkan, kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dari dalam hati mereka, supaya mereka jangan percaya dan diselamatkanlah. Betul, memang iblis mengambil firman itu di dalam hati mereka. Contohnya di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, sebab pemberitaan tentang penyaliban adalah kebohongan bagi yang akan binasa. Di dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18, maka firman itu diambil iblis dari hati mereka supaya mereka tidak percaya tentang keselamatan. Kalau Tuhan Yesus itu adalah jalan kebenaran dan hidup ya teman-teman ya. Itu saya tambahkan sedikit. Nah, sekarang terkait dengan pertanyaan kenapa Adam itu kenapa Tuhan itu tidak mengusir iblis dari Taman Eden. Nah, saya mau tanya juga nih dengan teman-teman muslim ya. Di dalam Quran 11 ayat yang ke-7, surat Hud ayat yang ke-7 ya teman-teman ya. Oke. Kita bukakan datanya jadi enak ya. Ya, buat nonton tap layar dulu ya. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam nama Sa, serta sebelum itu arsinya di atas air. Penciptaan itu dilakukan untuk menguji kamu, siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya. Oke, yang saya mau ambil di dalam surat Hud ayat yang ke-17 ini, arsinya Allah kan di atas air ya teman-teman ya. Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam nama Sa, serta sebelum itu arsinya di atas air. Oke, saya buka di dalam hadis Muslim 5032, sebentar saya bukakan 5032. Muslim 5032. Ya, hadis Muslim 5032 sanadnya sahih ya, derajatnya sahih. Saya tidak mau menafsirkan tapi saya cuma membaca yang tertulis. Oke. Berkata Rasulullah bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air, lalu mengirim bala tentaranya. Pertanyaan saya, kenapa kok singgasananya iblis ini kok sama dengan singgasananya Allah di atas air di dalam Quran 11 ayat yang ke-7? Ya, teman-teman ya, kalau nggak jelas ini saya bukakan lagi hadis Muslim 5032 ya, sanadnya sahih, boleh dicek. Sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di atas air lalu mengirim bala tentaranya. Nah, tolong dijawab pakai data. Kenapa singgasananya Allah itu dan singgasananya iblis itu sama di atas air? Silahkan ya, di dalam surat Hud ayat yang ke-11 di dalam surat Hud ayat yang ke-7 dan hadis Muslim 5032. Saya minta jawabannya pakai data dan dalil. Silakan Bang Rudi kalau mau diambil untuk menambahkan yang tadi. Bang Rudi, silakan. Bang Rudi.
Mau diambil nggak waktunya Bang Rudi? Kalau nggak mau diambil, sebentar ya teman. Sorry, aku udah pencet kok masih mati di kedengarannya. Nah, lanjut. Ya. Nah, nanti tolong kalian jawab itu mengenai iblis tadi ya. Apakah iblis masih di surga atau sudah diusir ya? Karena kalau kalian baca ayat itu yang baik dan benar, dia masih di surga. Yang kedua, iblis itu golongan manusia atau jin? Itu pahami dulu. Jangan asal nyap-nyap ya, dijawab. Ayatnya ada, sudah saya tunjukkan surah 2 ayat 34 dan surah 18 tadi ya. Ayatnya yang ke berapa tadi? Catatlah ya. Dan kemudian apa kejahatan yang diberikan iblis pada dunia, surah 18 ayat 50 ya. Itu aja dulu, nanti kita lanjut lagi. Terima kasih. Agak delay di tempatku ini. Kencengin tap-tap layarnya teman-teman. Halo Bang Kores, monitor. Yuk. Silakan. Aduh. Oke, gua makan dulu ini satu-satu. Ya, pertanyaan dari Lae Rudi ya, pertanyaan dari Lae Rudi gitu. Ini apa berulang ini Lae Rudi? Udah gua jawab di awal. Dia masih menanyakan. Lihat di sini. Nih. Mana dia? Ini. Di surah, karena sesungguhnya kamu terkutuk dan sesungguhnya kutukan itu tetap menimpamu sampai hari kiamat. Gitu. Keluar dari sorga. Ini yang nggak dipunya Kristen. Tuhannya tidak pernah mengusir iblis dari sorga. Ada nggak kayak gini nih dalam Kristen? Ini yang gue tanyain. Tadi Lae Rudi asumsi Lae Rudi. Itu jawabannya ya. Selamat datang di kebenaran. Al-Hijr ayat 34. Nah, berikutnya pertanyaannya siapa satu lagi? Oki gitu. Kenapa singgasananya iblis di atas air gitu? Airnya air mana dulu nih? Kita lihat nih Allah ya. Allah dalam, tadi kan udah bawa hadis ini. Sekarang gua kasih lihat hadis Sahih Muslim 5032 ini tadi yang Oki. Nah ini. Mana dia? Nah ini 2581. Perhatikan letak posisi ars Allah. Sesungguhnya di surga itu ada 100 derajat kedudukan yang Allah menyediakannya bagi para mujahid di jalan Allah, di mana jarak antara dua derajatnya seperti jarak antara langit dan bumi. Untuk itu bila kalian minta kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus karena adalah tengahnya surga dan yang paling tinggi. Aku pernah diperlihatkan bahwa di atas Firdaus itu adalah singgasananya Allah yang Maha Pemurah, di mana darinya mengalir sungai-sungai dari surga. Jadi air di situ sungai-sungainya surga. Di atasnya surga singgasananya Allah. Kan gitu ya. Sekarang iblis airnya air mana? Nah, lu lihat di sini Oki. Di Sahih Muslim 5031. Lu tinggal mundur sedikit padahal. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya singgasana iblis berada di atas laut. Selamat datang di kebenaran. Iblis pengen sama-sama ada airnya karena iblis ingin menyamakan diri dengan Allah. Kan gitu. Inilah jawabannya. Kelar perkaranya. Sekarang kita akan obrak-abrik Lae Rudi gitu yang mengatakan iblis sudah diusir di surga. Perhatikan Lae bahwa kejadian 3:14 ini ngebahas makanannya iblis, bukan tempat tinggalnya iblis. Yang gua tanyakan itu iblis kenapa nggak diusir di surga? Bukan iblis makannya apa? Gitu lah ya. Wah, langsung goyang-goyang kameranya. Kameranya goyang-goyang langsung nyari data dia. Nah, lihat ya. Jadi makannya debu tanah, iya nggak ada masalah. Makannya iblis debu tanah gitu kan. Yang sekarang kan kalau kita lihat sama kayak vacuum cleaner, dia nyedot debu gitu. Posisinya Lae
tempat tinggalnya itu kok masih di sorga si iblis ini. Katanya iblis pendosa, katanya nggak kudus. Lah kok masih diem di sorga gitu. Gua nggak bahas iblis makannya apa, nggak peduli dia mau makan tepung kek, mau makan domba kek, nggak peduli gua makannya apa. Yang gua pertanyakan tinggalnya kok masih di sorga gitu gitu. Kalau perkara makannya manusia ya bebas, bisa-bisa aja. Kita juga kalau makan tinggalnya di rumah, makan keluar kan bisa gitu. Karena gini posisinya, lihat di Wahyu 12, 9 sampai 12. Naga besar itu si ular tua yang disebut iblis, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikatnya. Baru kejadiannya di Wahyu dilemparkannya. Artinya di kejadian sampai sebelum Wahyu, sampai sebelum kiamat masih di sorga kan gitu. Nah, karena itu bersukacitalah hai sorga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya, celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Dari mana turunnya? Dari sorga. Ini iblis setara Yesus, sama-sama tinggal di sorga. Tuh, iblis telah turun kepadamu. Dari mana ini turunnya si iblis ini? Sorga dong. Jadi jangan diputarbalikkan. Di Islam itu ada perkataan iblis diusir. Di Kristen iblisnya nggak diusir. Gitu. Oke, Lai Rudi dan oke gitu. Ngejawab tuh kayak Kores pakai data langsung tak 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 dar meledak gitu. Tinggal kalian nih, kenapa kok dalam Kristen iblisnya tinggal di sorga, turunnya nanti pas nubuatan Wahyu kejadian. Kenapa tuh? Silahkan dijawab. Thank you. Oh, gua harus absen muka dulu. Lah iya, kan gitu ganteng. Anjir. Beuh. Mana pausnya? Turunkan paus, naga, kereta api nggak apa-apa, nggak masalah. Oke, ganti sang gembala Goldian masuk. Tadi yang mungkin belum disentuh, surat Al-Baqarah 34. Bang Rudi bilang, lu bentar, berisik Bang Kores atau siapa tuh? Tolong di teman-teman. Oke. Tadi Bang Rudi bilang di dalam surat Al-Baqarah ayat 34, loh, di situ iblis kok disebut orang. Nah, ini nih korban dari terjemahan. Di sini dikatakan teman-teman, wa id qulna lil malaika yasjudu li adam fajadahu illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Nah, di sini tidak ada kata nas, insan atau teks-teks Arabik yang menunjukkan orang, dan terjemahannya sangat tepat. Iblis itu disebut sebagai golongan tapir. Nggak ada yang bahwa iblis disebut orang di situ. Itu. Jadi udah terjawab semua ya. Thank you Bang Kores udah menjawab awalnya. Padahal tadi udah disiapkan. Sekarang gini, kita buka dalam Lukas 8 ayat 12. Ini menarik ini teman-teman. Bang Rudi nggak ngejawab dan Bang Oki nggak ngejawab firman mana sebenarnya yang dicuri sama iblis. Ya, hanya menafsirkan ayat. Oh, firman yang bilang nggak disalib itulah yang dicuri sama iblis. Ini firman Tuhan loh, bukan diselewengkan, tapi dicuri. Ya, coba baca baik-baik. Aku nggak mau circular reasoning atau melakukan repetisi lagi, tapi coba dijawab. Kemudian datanglah iblis lalu mengambil firman itu dalam hati mereka. Firman yang ada dalam hati mereka, yang dicolong nih, yang dicopet sama iblis itu yang mana? Ini nggak berbicara tentang penyelewengan loh, kan gitu. Gitu. Selanjutnya aku mau tanya, apa sebenarnya beda iblis sama murka Tuhan? Tuhan ini kan punya sifat. Salah satu sifatnya itu murka. Nah, aku mau tanya apa bedanya? Soalnya kalau kita buka di dalam 1 Tawarikh 2 ayat 1, bentar. 1 Tawarikh 2 ayat 1 ya. Di sini dikatakan, oh salah, 1 Tawarikh 2 ya ayat 1. Nah.
1 Tawarikh 12. Aduh, mana ayatnya? Bentar. Itu mungkin pertanyaanku, apa bedanya murka Tuhan sama iblis? Aku lagi cari ayatnya. Oh, salah. Sabar. Ini. Di dalam 1 Tawarikh 21 maksudku. Sorry. Di sini dikatakan iblis bangkit melawan orang Israel dan ia membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Nah, cerita tentang pendaftaran dan hukuman Daud untuk menghitung orang Israel itu diceritakan di ayat yang berbeda, yang mana ada paralelnya di dalam 2 Samuel 24 ayat 1. Di sini dikatakan bangkitlah murka Tuhan. Cerita ini sama, tapi di dalam 1 Tawarikh 21 ayat 1 ke bawah, itu yang bangkit itu iblis terhadap orang Israel. Jadi silahkan ceritakan dan kasih dalilnya perbedaan murka Tuhan dan iblis itu apa. Soalnya di dalam 2 Samuel 24 itu yang bangkit murka Tuhan. Tetapi dalam 1 Tawarikh 21 ayat 1 yang bangkit itu iblis. Sedangkan narasi cerita itu sama dan tidak ada bedanya. Jadi jelaskan apa sih sebenarnya perbedaan murka Tuhan dan iblis. Teman-teman, jangan lupa tap layarnya yang kenceng biar kita ketika menang debat sekaligus menang PK. Jangan sampai kita PK kalah tapi debat menang, kan gitu. Oke, thank you. Oke, loyo ini. Mana nih kawan-kawanku semua? Kalau aku lagi di rumah sih enak ya, kita bicaranya lantang-lantang. Kalau sini maaf ya, di kos-kosan ini ya suaranya agak pelan-pelan aja. Siap, pencet. Aku dulu Mas Oki ya. Oke, terima kasih. Kawan-kawan, ada istilah takiyah. Takiyah itu kan artinya berbohong. Dan itu ya namanya juga dihalalkan ya. Coba kalian buka ayat yang dikasih si Kores, Al-Hijr. Dia semakin mempertegas bahwa iblis itu memang sudah diusir. Tapi iblis kan minta tangguh. Ayat 36 baca. Ayat 37 diizinkan, iya kamu termasuk orang yang diberi tangguh. Artinya apa? Sampai hari ini iblis masih di dalam sorga. Bukan di dalam Bible, iblis masih dalam sorga. Buka saja ayat 36-37 ya Kores, biar kau cerdas. Oke. Kemudian kalau kita lihat si Kores bilang, wah dia mana ada urusan makanannya manusia hidup tanah. Adalah dengan perut kamu menjalar seumur hidupmu, makananmu si debu tanah. Itu kan Kejadian 3 ayat 14. Sudah. Dia kalau di sorga lapar dong ya kan. Tentu dia mencari manusia, di mana manusia di situ dia ada. Karena makanannya si debu tanah. Debu tanah itu bukan artinya dia penyedot kayak apa namanya tadi bilang si Kores, mesin penyedot debu. Bukan. Debu tanah tertua itu adalah manusia. Manusia kan diciptakan dari debu tanah. Lihat saja si Adam, penciptaan Adam ya. Jadi kawan-kawan, memang mereka ini bertakiyah itu pandai sekali, muter-muter kembali data ya. Nah, kemudian si Goldian mengatakan mengenai Samuel dan Tawarikh. Kau perhatikan Goldian itu merujuk kepada Ayub 1 ayat 6. Nah, di situ Tuhan menyuruh iblis untuk mengambil semua yang diberikan si Ayub. Paham ya? Dari segi kita manusia, berarti dikatakan Tuhan, amarah Tuhan datang, kan begitu ya? Kenapa? Tuhan mengizinkan iblis. Itu beda, itu persamaannya Kuldian. Jadi ayat itu tidak kontradiktif.
paham ya Goldian ya, bahwa Tuhan murka Tuhan datang baru menyuruh iblis yang dari Tuhan. Iblis yang datang kepada Ayub itu juga iblis dari Tuhan, paham ya. Jadi itu jawabannya Goldian. Nah kemudian kawan-kawan jangan lupa tap layar, kasih semawar 2 mawar biar Bang Oki dan saya semangat ya. Kita kalahkan mereka nih. Masa kalah terus. Oke. Kemudian Goldian, saya tadi bertanya sama kau, iblis itu golongan jin atau golongan manusia? Itu belum kamu jawab golongan jinnya. Kalau kau akui itu golongan jin, lantas kenapa? Apa dosa iblis? Makanya iblis mengatakan, karena engkau telah menyesatkan kami, katanya. Menyesatkan aku. Siapa sebenarnya penyesat? Bukan iblis. Pahami dulu itu Goldian. Sorry ya, sini agak apa. Ups. Itu sudah ada cukup jelas Goldian. Tidak usah kau tafsir lagi ya. Nah, apa yang dicuri? Kan sudah ku terangkan. Di Kejadian 3, Allah berfirman kepada Adam, makanlah semua tumbuhan di dalam taman ini kecuali pohon pengetahuan. Iblis diambilnya firman itu, dibalikkannya, diputarbalikkannya. Dikatakannya kepada si Hawa, semua bisa kau makan kan? Wah, kan dia dibalikkannya. Padahal ada yang nggak bisa dimakan. Begitu tuh Goldian ya. Nah, jadi kawan-kawan, kalau berdiskusi sama mereka ini berhati-hati, karena mereka ini bisa bertakiah dan malas baca ayat. Kalau dibacanya ayat itu cukup jelas. Ayat 34 dia diusir. Ayat 36 dia minta tangguh. Sudah. Ayat 37 diberi tangguh. Artinya kalau firman Tuhan kekal, iblis masih di sorga. Nah, yang diusir itu mana? Sudah aku jelaskan surat 7 ayat 25. Yang diusir manusia, iblisnya kagak. Ya, jadi kawan-kawan, itu harus kalian paham ya. Ya, silakan Bang Oki kalau mau diambilin sedikit atau lanjut. Nah, pertanyaanku berikutnya lagi aja. Tadi aku bilang, apakah kalau dalam Kristen semua yang jahat dari setan, iblis, yang baik dari Tuhan? Dia juga tidak menjawab. Kalau di dalam agama kalian gimana? Apakah ada yang baik dari iblis? Apa kalau misalnya orang meninggoy, itu dari Tuhan atau iblis? Kalau orang bunuh dure, itu dari Tuhan atau iblis? Coba itu dijawab dulu dong. Kalau orang sakit, itu dari Tuhan atau iblis? Terima kasih. Wah, menang kita nih. Sorry ya, aku agak membatasi cara bicara. Karena kalau kok nanti datang tim geruduk, aktivis geruduk, susah kita. Oke. Oke, teman-teman, aku tambahin yang menjadi pertanyaan Bang Goldian. Kalau apa yang ditanyakan oleh Bang Kores tadi udah jelas ya dijawab oleh Bang Rudi Yohanes di dalam 1 Tawarik 21 ayat yang ke-1 ya, dengan 2 Samuel 24 ayat yang ke-1 kalau tidak salah ya. Ya, jadi di situ ada perbedaannya. Kalau di dalam 1 Tawarik 21 ayat yang ke-1 itu sumber godaan adalah setan atau iblis. Sedangkan di dalam 2 Samuel 24 ayat yang ke-1 sumber godaan adalah murka Tuhan itu sendiri. Tapi ada perbedaannya. Makanya lihat dulu perbedaannya. Kedua ayat ini memang benar menjelaskan bahwa baik setan maupun murka Tuhan dapat menjadi sumber godaan bagi manusia. Tapi perlu diingat, kalau Tuhan itu kan tidak digambarkan sebagai sumber kejahatan, melainkan sumber kebaikan dan kasih. Tidak ada Tuhan itu digambarkan sebagai sumber kejahatan. Karena di dalam iman kami, Tuhan kami itu tidak pernah menyesatkan kami. Gitu ya. Nah, saya tidak tahu kalau di dalam iman lain. Mungkin nanti kalau mau bahas ini saya bisa tunjukkan datanya, beberapa ayat. Nah, itu yang pertama. Dan yang kedua ya, ini pelajaran seperti yang kemarin ya. Saya minta Bang Kores kalau menunjukkan hadis itu Bang, kalau yang Sahih Muslim 5031 itu sudah saya cross check benar, tapi hadis tazkiyah yang aku sempat tata tadi itu hadis Bukhari, Sahih Bukhari 2581. Di dalam hadis tazkiyah ya teman-teman ya, ini data yang dibawakan Bang Kores, tapi kok tidak berbicara tentang itu.
Atau saya salah catat, nanti tolong ditunjukkan lagi. Jadi biar saya bisa cross check ya hadisnya ya, Bang Kores ya. Itu yang pertama dan yang kedua, saya mau tambahkan satu pertanyaan. Ini kalau kita berbicara tentang proses turunnya wahyu, ini masih ada kaitannya dengan iblis ya teman-teman ya. Kita buka di dalam Bukhari 2. Sebentar ya. Kita buka dulu datanya di dalam Bukhari 2. Oke, hadis Bukhari 2 ya teman-teman ya. Sebentar, saya tidak mau menafsirkan apapun. Buat teman-teman Kristen di tap-tap layarnya dulu yuk, kencang-kencang yuk, biar semangat. Biar semangat, lemes sekali kita diskusinya hari ini ya. Kita semangatin dikit. Hadis Bukhari 2, derajatnya sahih ya. Oke, saya bacakan. Haris bin Hisham pernah bertanya kepada Rasulullah. Tanyanya, wahai Rasulullah, bagaimanakah wahyu turun kepada engkau? Maka Rasulullah menjawab, terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng, dan cara ini yang paling berat buatku ya. Jadi proses turunnya wahyu itu terkadang seperti suara gemerincing lonceng. Sedangkan kalau kita lihat di dalam Abu Daud 2193, Abu Daud 2193. Bentar, kita bukakan datanya ya. Ya, Abu Daud 2193. Ini ya, Bang Godian boleh lihat ini. Abu Daud 2193, sanadnya sahih. Bahwa Nabi bersabda mengenai lonceng itu adalah seruling setan. Itu. Nanti tolong tanggapin ini ya, tanggapi pakai data dan dalil ya. Terus kalau saya mau tambahkan data lagi di dalam Muslim 3950. Muslim 3950, hadis Muslim 3950. Sebentar teman-teman. Oke, sanadnya sahih karena saya tidak pernah bawa hadis dhaif ya. Rasulullah bersabda, lonceng itu adalah seruling setan. Nah, ini nanti tolong tanggapi pakai data dan dalil ya teman-teman ya, teman-teman dari Bang Kores dan Bang Godian. Saya tidak memframing apapun, tapi di dalam Sahih Bukhari 2 terkadang mendengarnya seperti suara lonceng, tetapi di dalam Muslim 3950 lonceng itu adalah seruling setan. Dan di dalam Abu Daud 2193. Nanti saya minta data dan dalilnya buat Bang Kores dan Bang Goldian ya. Sama yang tadi jangan lupa ya Bang Kores, itu hadis tazkiyah Bukhari 2581 atau apa itu Bang? Ya, biar kita bisa cross check sama-sama Bang data itu. Silakan Bang Rudianis kalau mau diambil, waktunya 20 detik. Apa enggak? Lanjut aja. Oke, karena lanjut aja, saya sudah menambahkan jawaban dari Bang Rudianis. Buat teman-teman Kristen yuk, di tap-tap layarnya, biar kita bal-balin dulu kalau kata Bang Rudianis ya, Bang Kores sama Bang Godian nih malam ini. Jangan sampai kita sudah menang debat, kita kalah PK. Ya teman-teman ya, yuk dikencengin biar semangat dulu. Tunggu dulu bre, kepotong nanti. Ini kan teknis ini. Nah ini Sahih Muslim 5031. Terima aja sambil bicara kok ah. Kepotong lah kalau waktunya nggak mau. Nah terus sama yang ini, oke, Sahih Bukhari 2581. Udah pencet lama itu. Nah ya. Gas. Oke, nah sekarang kita akan menanggapi. Pencet dulu. Udah lah Nah sekarang kita akan menanggapi pertanyaan-pertanyaan terbaru, karena pertanyaan sebelumnya sudah dijawab dengan mudah oleh Muslim Ikhwan gitu.
Dan lagi-lagi pertanyaan Kores tidak dijawab gitu. Dalilnya nggak tahu nyangkut di mana ini. Hanyut kayaknya sama Taman Eden bareng ini dalilnya ya. Tapi nggak apa-apa, kita lanjut aja. Pertanyaan lain Rudi, itu iblisnya minta tangguh. Itu minta tangguh artinya tinggal gitu. Tadi makan dibilang tinggal, sekarang tangguh juga dibilang tinggal. Lain Rudi ini kayaknya SD pelajaran bahasa Indonesia nilainya 4 kayaknya ini. Di remedial kayaknya. Nih, ini untuk surah Al-Hijr ya, mengenai penangguhan. Al-Hijr 37-38. Allah berfirman, baiklah maka sesungguhnya kamu termasuk yang diberi penangguhan sampai hari yang telah ditentukan. Hari yang ditangguhkan hari, bukan tempat tinggal. Kalau tempat tinggal udah diusir, tuh keluarlah dari sorga, ya gitu loh. Gampang kali jawabnya ini. Nah, ini di sini juga dikatakan, iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu yang ditangguhkan, bukan tempat tinggal. Ini surah Al-A'raf ayat 14. 15-nya Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu yang ditangguhkan, bukan tempat tinggal. Aduh lah, bubuk lagi, pertanyaan sendiri, bubuk sendiri. Terus apa lagi ya berikutnya? Oh, mati sakit dari siapa? Dari Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sesungguhnya sesuatu yang bernyawa pasti merasakan kematian gitu. Dan kematian itu bukanlah sebuah dosa atau najis gitu lah ya. Kematian itu adalah sesuatu yang bisa yang pasti dirasakan semua makhluk yang memiliki ruh. Gampang banget pertanyaan. Oke, berikutnya soal ini ya, soal apa namanya? Pertanyaannya siapa? Oki, sama juga kayak Lai Rudi loh. Ini perhatikan ya. Sungguh aku pernah melihat turunnya wahyu kepada beliau pada suatu hari sangat dingin, gitu kan. Terkadang datang kepadaku seperti suara gemerincing lonceng. Ini wahyu datang suaranya seperti gemerincing lonceng, bukan wahyunya seperti lonceng. Bukan wahyu datang kayak lonceng gitu, blendang, enggak. Wah, suaranya seperti lonceng gitu. Makanya nggak bertentangan. Kalau ini lihat, lonceng ini bendanya ini. Kalau ini suaranya. Kalau ini suaranya gitu loh. Kemana dia? Nah, ini suaranya. Ya. Gitu. Itulah kenapa baik Yahudi maupun Islam ketika berbicara mengenai pewahyuan ya, pasti wahyu itu datangnya ada sesuatu yang seperti lonceng-lonceng bunyinya. Nih, contoh misalnya gua bukain di Sota 9b nomor 22. Yahudi punya ya. Nah, ini untuk penjelasan mengenai kejadian Keluaran 39 nomor 26. Nah, kita bahasa Indonesiain aja. Rabi Yizak dari aliran Rabi Ami mengatakan, ini mengajarkan bahwa kehadiran ilahi bergemerincing di hadapannya mengilhami dia seperti apa? Seperti lonceng. Dar, selamat datang di kebenaran. Yahudi dan Islam sama. Jadi kalau suara lonceng itu seperti wahyu. Tapi kalau loncengnya itu seruling setan gitu. Jadi bedakan ya gitu. Masa kalian nggak bisa bedain suara sama benda gitu? Oh iya kan, kalian kan suara itu Tuhan ya. Suara itu kan Allah ya, firman ya. Oh aduh, lupa saya, maaf kawan-kawan. Pantesan susah dia membedakan. Tuhan kami tidak pernah menyesatkan kami, kata siapa? Kata Oki katanya, Tuhan kami tidak pernah menyesatkan kami. Masa sih? Coba kita baca sama-sama Yesaya 30:28. Kita baca sama-sama. Ya. Hembusan nafasnya seperti sungai yang menghanyutkan, yang airnya sampai ke leher. Ia datang untuk mengayak bangsa-bangsa dan ayak kebinasaan, untuk memasang suatu kekang yang menyesatkan di mulut bangsa-bangsa. Waduh, satu bumi disesatin sama Allah Yahweh ini, kalau nggak salah namanya ini. Allah Yahweh. Yesaya 30 nomor 28. Ini ya saya 28 nih. Satu bumi ini disesatin ini. Di mulutnya lagi disesatin. Wah, kayak mana ini? Katanya nggak pernah nyesatin orang. Satu bumi ini disesatin. Ya saya 30:28. Terus itu ya Lae. Bedakan Lae nyari makan sama tempat tinggal Lae. Nyari makan sama tempat tinggal. Nyari makan di bumi bisa. Tapi setelah nyari makan pulangnya kemana? Ya ke sorga. Karena iblis dalam Kristen tidak pernah diusir. Pertanyaan gua sekarang, kalau ada orang bertobat, lalu kemudian dia sombong, yang menghukum siapa? A. Bapak, B. Yesus, C. Roh Kudus, D. Iblis. Silahkan dijawab.
Absen kamera dulu. Putar lagi. Mau sebelah but. Cek. Diterima. Oke, aku nambahin bahwa iblis itu diturunkan di mana Bang Rudi? Itu nggak di surga, ada di dalam Al-Hijr 39 ya. Ia iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di mana? Di bumi. Baca baik-baik, di bumi. Jadi iblis setelah diusir oleh Tuhan, maka tempatnya tidak di sorga lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, aku tambahin. Jadi Tuhannya orang Kristen, nggak tahu Tuhan pribadi keberapa, itu juga memberikan kesesatan. Dalilnya ada di mana? 2 Tesalonika 2 ayat 11. Kita baca baik-baik, kita baca baik-baik. Jadi enak kalau aku pinjam istilah Bang Kores, kalau teman-teman Kristen mencoba memframing atau memutarbalikkan ayat Al-Quran, biblosnya pasang badan. Dan itulah sebabnya Allah mendatangkan apa? Kesesatan atas mereka. Pertanyaanku, yang mendatangkan kesesatan itu iblis atau Allah? Saul Tarsus bilang, dan itulah sebabnya Allah mendatangkan kesesatan atas mereka. Jedar kalau kata Bang Oki. Selamat datang di kebenaran. Selanjutnya teman-teman. Oke, kita balik camp dulu. Kalau Bang Rudi tanya, kematian itu datangnya dari mana dan siapa yang membuat orang mati? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tadi udah diucapkan oleh Bang Slayer bahwa itu berasal dari Allah. Catat, itu kematian manusia. Sedangkan kalau kita lihat, tengok di Bible, itu bukan kematian manusia, tetapi kematian Tuhan datangnya itu dari iblis. Kita buka di dalam Yohanes 13 ayat 2. Ngeri teman-teman. Kematian Tuhan gini loh. Tuhan pribadi kedua datangnya dari mana? Iblis. Yohanes 13 ayat 2. Jadi ini cikal bakal kematian Tuhan teman-teman Oten. Woi, kenceng kali tetep layarnya dikencengin teman-teman. Ya. Kita baca. Mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot. Rencana apa? Rencana penyaliban, rencana kematian Tuhan agar Bang Rudi Yohanes sama Bang Oki itu diselamatkan. Kalau dalam Islam, kematian manusia itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dalam kekristenan ini lucu teman-teman, lucu luar biasa. Datangnya kematian Tuhan dari mana? Kematian Tuhan dari mana? Dari iblis. Gak ada iblis, Tuhan kalian tidak meninggoy dan kalian tidak diselamatkan. Nah, selanjutnya ini takiyah Bang Rudi ini. Ngapain aku bahas 1 Tawarikh tiba-tiba ke Ayub? Mana tadi Tawarikh? 1 Tawarikh 21. Perhatikan. Ya, enak ini tambahan. Cerita tentang orang Israel yang membujuk Daud, itu cerita di dalam 2 Samuel 24 juga, itu cerita yang sama. Jadi ini bukan 2 kisah yang berbeda. Aku nggak menyalahkan ayat ini kontradiksi Bang Oki dan Bang Rudi. Ayat ini benar bahwa iblis sama murka Tuhan itu sama. Jadi nggak usah dibedain, nggak usah dibikin kontradiksi, tenang aja. Goldian nggak bikin ayat ini jadi kontradiksi. Di situ dijelaskan, bangkitlah pula murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka. Dan cerita yang sama, ini bukan cerita yang berbeda. Dijelaskan di dalam 1 Tawarikh 21. Yang membujuk orang Israel siapa? Iblis sama murka Tuhan sama. Jadi jangan bedakan sifat Tuhan dalam kekristenan yang punya
murka sama iblis, nggak usah dibedain, nggak usah dibikin kontradiksi, karena itu faktanya. Itu. Oke, aku mau kasih pertanyaan. Waduh, cukup nggak waktunya ya? Nggak usah deh, nanti dijawab atau dipertajam pertanyaanku. Jangan melampaui ada yang tertulis 1 Korintus 4 ayat 6. Terima kasih teman-teman, tap-tap layar yang kenceng, dan thank you. Aku mau promosi dulu, teman-teman jangan lupa juga yang nonton di luar, yang nonton di YouTube, tonton juga channel ini di Goldian TV, channelku, sama di channel Triun Slayer Comment Center. Thank you, lanjut teman-teman ke Kristenan. Enak, bubuk terus teman-teman ya. Pausnya dan serigalanya mana ini? Aku dulu Mas Oki ya. Oke, terima kasih. Si Kores, memang kalau nggak takia memang mereka nggak selamat. Coba dibaca surat 7. Di situ jelas dikatakan iblis sudah diusir. Sesudah itu dia masih ngobrol. Juga di Alizir tadi dia masih ngobrol. Masa di mana dia ngobrol? Mana ada dia keluar? Ya, di surat 7 ayat 14 dia diusir. Di surat 7 ayat 18 diusir lagi 2 kali. Nggak keluar-keluar dia. Ya, jadi jangan bertakia dong. Iblis sudah keluar, bukan bicara tempat, waktu, enggak. Dia diberi tangguh sampai manusia itu dibangkitkan. Jadi selama belum manusia dibangkitkan, dia tetap berada dalam surga. Penangguhan itu tahu artinya? Artinya hukuman itu ditunda. Itu arti penangguhannya. Atau hukuman itu sampai syaratnya terpenuhi baru dieksekusi. Syaratnya sudah terpenuhi belum? Sudah ada yang bangkit belum? Kan belum ada. Jadi tidak usah kau karang-karangnya Kores. Oke. Sekarang pertanyaanku memang sudah kau jawab Kores, juga belum ya. Iblis itu golongan jin atau malaikat? Kalau kalian jawab itu malaikat, berarti firman Tuhan kalian itu kontradiktif. Tapi kalau kalian jawab itu jin, surah 18 tadi ayat 50, maka yang salah siapa? Yang disuruh sujud itu malaikat. Kau baca juga di surah-surah lain, Al-Hijr tadi kan malaikat yang disuruh. Baca surah 2 juga malaikat, ayat 30 dan seterusnya itu. Lo kok iblis yang jadi bertanggung jawab? Apa Tuhanmu nggak kenal sama iblis? Paham ya? Nah, kalau kami bagaimana? Kau bilang, lo itu kan makanannya. Dia bisa memang masuk ke surga, memang bisa dia bertemu Tuhan. Tetapi di mana makanannya, di situ dia berada. Ya kawan-kawan, kasih mawar 5 kawan. Jadi kawan-kawan, mereka ini nggak paham mengartikan yang di Bible. Dengan perutmu engkau menjalar seumur hidupmu, maka di bumi lah manusia itu ada di bumi, dan dihukum kepada manusia dari debu tanah engkau diambil, engkau akan kembali kepada debu tanah. Nah, makanannya si debu tanah, itu artinya manusia. Manusia itu adalah debu tanah tertua, itu si Adam. Paham ya? Nah, kemudian kalau kita baca perjanjian baru, betul ada Tuhan Yesus mengatakan dia melihat bahwa iblis sudah dijatuhkan dari langit, dan di Wahyu dibuka ayat tadi menyeret sepertiga. Itu betul. Memang iblis masih bisa masuk ke surga waktu itu. Memang salah apa? Makanya dia bisa mempengaruhi para malaikat itu sepertiganya. Tidak ada yang salah di situ Kores. Lah kalau iblis dikalian masih di dalam surga. Bicara penyesatan, aduh banyak kali ayatnya di Quran. Aduh. Bahwa Tuhan itu mengatakan dia menyesatkan siapa saja yang dikehendakinya. Aduh. Banyak ayatnya, nanti ku tunjukkan setelah ini. Oke. Jadi pertama, iblis mengatakan, yang pertama mengatakan penyesat itu adalah Tuhan, itu iblis. Ada nggak dibantah Tuhan? Baca surat 7. Karena engkau sudah menyesatkanku. Tuhan nggak ada membantah. Ya. Dan dalam banyak ayat juga orang Allah juga menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Nah, sekarang kau bilang kematian itu bukan dari iblis tapi dari Tuhan. Kau baca baik-baik surah 7 ayat 25. Surah 27 ayat 25, karena iblislah yang meminta kebangkitan. Sudah ada enggak kematian? Ketika Adam diciptakan belum ada.
Tapi oleh permintaan iblis agar ada kebangkitan. Kebangkitan itu bisa ada karena apa? Kalau ada kematian. Maka baca surat 7 ayat 25. Mereka diberi hukuman apa? Mati. Sebelumnya Adam dan Hawa bisa mati nggak di surga? Kan nggak bisa mati. Kalian nggak paham. Dosa yang dibawa si Adam itu namanya zolim. Hukuman terhadap dosa itu yang abadi adalah mati. Baca baik-baik surat 7 itu. Jangan kalian abaikan surat 7 itu. Itu lengkap urutan-urutannya. Kalau kalian bilang di surga ada mati, baru kalian benar. Katakan di surga ada kematian. Kan tidak ada. Karena di surga tidak ada kematian, maka iblis meminta sampai manusia dibangkitkan. Karena dia minta dibangkitkan, maka dia harus dimatikan. Kita satu putaran lagi aja, aku nggak enak. Besok kita lanjutkan biar ku gas, biar ku buka ayat-ayatnya. Kalau sini aku nggak berani. Nanti ada tim geruduk. Ya, oke, sekali lagi aja masuk ya. Ngajak ribet dia, panas dia. Setuju ya. Habis itu langsung penutup aja. Lagi dia cek bang, Enggak, lagi di di Pekanbaru. Oh jadi kebangkitan anjir ini. Ya habis ini oke, habis itu penutup aja kita ya. Karena besok kita lanjutkan berkugas kalian. Lo yang nggak bisa Silakan. dong, harus kita pertama penutupan terakhir dong kita. Kalau mau Iya, itu kan maksudnya kami penutupan. Iya, habis ini kami penutupan, kalian penutupan terakhir. Oke siap. Tapi tidak boleh nyebrang. Aman. Everything Ya, standar. silakan. Oke, ya teman-teman, makanya ya kalau berdiskusi dengan mereka ini kita harus benar-benar cross check datanya gitu. Tapi karena besok ini kan dilanjutkan lagi diskusi ini, Bang Kores harus bertanggung jawab dengan data Bang Kores di dalam Sahih Bukhari 2581. Sejak kapan arsy dan surga itu adalah sama? Arsy itu adalah atap surga, berbeda dengan surga. Itu ya. Ini Bang Kores tuh kalau bawa data, makanya jangan cepat-cepat. Kebiasaan kalau berdiskusi dengan mereka ini data disampaikan itu cepat-cepat teman-teman. Ya, di dalam hadis Tazkiyah 2581 itu teman-teman, itu berbicara tentang apa? Tentang surga. Ini loh, Firdaus, tidak berbicara tentang arsy. Ya tunjukkan dulu kalau memang arsy dan surga itu adalah sama. Sedangkan yang saya tahu kalau arsy itu adalah atap surga, berbeda dengan surga, boleh di-cross-check di mana-mana. Ya, ini untuk yang Allah menyediakan bagi para mujahidin di jalan Allah, di mana jarak antara 2 derajat seperti jarak antara langit dan bumi. Untuk itu bila dinamakan kepada Allah, maka mintalah surga Firdaus. Sejak kapan itu berbicara tentang arsy? Itu loh. Makanya kalau berdiskusi dengan mereka itu, kenapa saya itu selalu ngeyel minta data. Kita lagi berbicara tentang arsy tadi, bukan berbicara tentang surga. Arsy itu atap surga. Ya Bang Kores ya, nanti besok mungkin Bang Kores bisa bertanggung jawab dan itu. Nah, berbicara tentang Yohanes 30 ayat yang ke-28, ya betul, Allah itu membiarkan bangsa-bangsa mengalami kesesatan. Karena apa? Itu sebagai konsekuensi dari pilihan mereka sendiri. Karena apa? Kami di dalam iman Kristen itu kami punya free will. Kami mau hidup di dalam kebenaran atau kami memilih kejahatan. Itu di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-28, sama di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Mereka memilih Allah itu membiarkan orang-orang mengalami kesesatan ya karena itu atas pilihan mereka sendiri. Free will mereka digunakan di situ. Mereka memilih untuk tersesat. Ya, itu sudah saya tanggapi 2 di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-28 dan 2 Tesalonika 2 ayat yang ke-11. Nah, karena diskusi habis ini berakhir ya teman-teman ya, emang kurang greget ya diskusi hari ini ya menurut saya, karena Bang Rudi itu tidak seperti biasanya. Tidak seperti biasanya suaranya. Mungkin kita akan lanjutkan besok karena sebenarnya masih banyak yang saya mau tanyakan dari Bang Kores dan Bang Goldian ya. Kita akan lanjutkan besok. Saya tidak akan memberikan pertanyaan lagi kepada Bang Kores dan Bang Goldian. Paling saya minta tanggapi itu yang apa tuh? Yang arsy itu ya, yang arsy dan surga itu. Karena kalau saya cari tahu artinya tadi arsy dan surga itu tidak sama. Walaupun betul arsy itu adalah atap surga,
tetapi artinya itu tidak sama. Karena yang saya bawakan tadi itu arsy. Saya tidak membawakan surga di situ. Kenapa sama-sama di atas arsy? Gitu loh, arsinya sama di atas air. Tapi yang Bang Kores jelaskan di dalam hadis Tazkiyah 2871, hadis Tazkiyah tadi ya 28 berapa tadi? 2581 hadis Tazkiyah, hadis Bukhari 2581 tadi itu berbicara tentang surga, tidak berbicara tentang arsy. Ya, itu datanya sudah tunjukkan tadi. Ya, mungkin Bang Rudianis mau ambil waktu saya sedikit, silakan Bang, karena saya nggak ngasih pertanyaan lagi. Waktunya udah habis kan, Bang. Ya oke, terima kasih. Saya mohon maaf ya, besok kita malam ketemu lagi biar kugas, biar kubukakan semua, biar terdiam dulu si Kores ini ya. Jadi malam hari ini begitu aja dulu ya, karena ya maklumlah di perantauan ini sampai besok saya baru pulang. Biar saya nanti Senin berangkat lagi ke pulau, Senin malam pulang, berarti Selasa lagi bisa ya. Itulah dulu yang bisa saya sampaikan ya. Silakan Bang Oki kalau ada lagi. Habisnya kita penutup 5 menit. Oke, saya tutup ya buat teman-teman. Apa langsung kita ke penutup aja, kan nggak boleh menyenggol ya? Ya, penutup pun bisa ambil aja nih, nanti habis ini kita lanjutkan. Oke. Ya, buat teman-teman Kristen di tap-tap layar tuh teman-teman ya. Walaupun sudah terakhir ini jangan sampai kalah terus gitu loh tap-tap layarnya sama mereka, tapi kali ini sih menang ya dengan mereka. Sebentar lah, biar 5 menit dulu baru kita kasih penutupnya. Closing statementnya. Lerudi ini kayak Yohanes lagi berada di pengasingan. Yohanes di Pulau Patmos, Lerudi besok di pulau mana? Ya, di Bengkalis hari Senin, Pulau Bengkalis. 4 jam Mantap lah, dari lagi kampung. banyak kegiatan. Allah, kegiatan apa? Kegiatan menolong orang yang dikriminalisasi aja di pengadilan. Bawalah. Ayo. Silakan Bang Oki. Oke, ya saya ambil sedikit ya. Kita nanggapin dulu lah, gimana sih, masa langsung lagi? Muslim dulu baru kalian closing. Enggak lah Kores, kan pembukaan kalian, kamilah ke belakangan. Sekarang penutupan kami duluan, baru kalian closing terakhir. Ayo Bang Oki closing. Loh, tadi kita belum nanggapin, kita kurang satu jadinya. Ya kalau kau tanggapi, kami tanggapi lagi. Loh, kita Paham nanggapin, nggak? kan closing, gua closing, nggak usah nyebrang, aja supaya cepat. Mana gitu? Yang pertama membuka siapa? Kan kalian pertama. Kita. Iya, kami nanggapinnya belum, kedua. yang tadi putaran yang tadi nanggapinnya belum kita. Iya kalau kau tanggapi, kami tanggapi lagi. Terus beresnya kapan? Ya makanya sekarang closing kami dulu, baru kalian. Ya, kan kita lanjut besok ya teman-teman ya. Itu teman-teman. Iya. Buat teman-teman Kristen, Silakan. itu sedikit pembahasan kita tentang peran iblis dalam agama, walaupun belum membahas secara sampai masuk ke dalam-dalamnya teman-teman ya, karena masih banyak ayat yang masih kita mau pertanyakan tadi kepada teman-teman Muslim kita, tapi karena ada keterbatasan waktu kita dan memang live-nya kurang ini ya teman-teman ya, karena Bang Rudi lagi di luar itu, dan kita harus paham ya, kalau Bang Rudi suaranya kenceng tiba-tiba duduk kamarnya kan bingung, itu takutnya begitu. Memang agak sulit kalau kita berdiskusi ketika kita tidak di rumah kita sendiri. Kalau di rumah kan enak, kita mau berbicara seperti apa aja enak ya. Untuk Iman Kristen nanti kan sudah menjawab semua apa yang ditanyakan oleh Bang Kores dan Bang Goldian. Kalau memang masih ada yang kurang puas untuk jawaban kami, boleh besok kita lanjutkan di jam berapa nanti kita atur ya besok biar sama-sama enak, karena tema ini juga tema yang bagus sebenarnya, tema yang bagus, tapi sayang sekali ini belum selesai karena ada keterbatasan ya teman-teman ya. Buat teman-teman Kristen yang tap-tap layar, terima kasih banyak yang sudah membagikan live ini, terima kasih banyak. Buat teman-teman Muslim juga terima kasih banyak untuk Bang Kores dan Bang Goldian ya, terima kasih banyak untuk diskusinya yang santai ini. Silakan Bang Rudi Yohanes kalau mau diambil.
karena belum dapat poinnya kan. Ya. Belum bisa ngomong apa. Oke, terima kasih juga saya ucapkan kepada seluruh saudara-saudara Kristen ya. Besok kita lanjutkan lagi. Jadi penutupan closing statement hari ini kita tidak membahas apa-apa karena besok kan masih lanjut. Ya mohon maaf ya, ini keterbatasan. Maklumlah di kos-kosan begini nih banyak kamar, jadi bahaya kalau ribut kali bising kali kawan-kawannya, nanti diamuk kita. Keterbatasan itu memang cerdik seperti ular, tulus seperti burung merpati lah. Jangan dikatakan ini dan itu ya, santai ya kawan-kawannya. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Lanjutkan Mas Oki kalau ada. Kita belum menyimpulkan apa-apa karena masih besok lanjut. Hanya ngucapkan terima kasih ya. Terima kasih juga atas tap-tap layarnya 134.000 di sini. Terima kasih juga atas si Kores dan si Goldian. Terima kasih juga atas gift-nya malam hari ini. Pokoknya serba terima kasih deh ya. Sorry ya, sudah sebulan ini kaki saya gembung, nggak tahu kenapa, dingin. Awalnya telapaknya dingin, sekarang udah sampai ke betis. Apa ini? Udah berobat itu Bang? Udah berobat. Sudah, tahulah obat BPJS. Enggak lah, aku enggak kenal santet. Itu lu gula itu. Iya, Bulet ya. Kalau gula emang bisa bengkak dan susah sembuh gitu katanya Bang. Kalau gula kurangin Bang, minum yang manis-manis dulu Bang. Ya, aku udah minum obat gula juga. Sudah banyak obatku minum kan. Ya, nanti kalau ada apa nanti mudah-mudahan bisa Lo ke itu dokter kalau spesialis. gue lihat dari yang kemarin kan gue lihat kan waktu ingat gak lo yang gue komen ini lu bengkak, ingat nggak? Ya, sini ku. Nah itu Sekarang nggak ada lagi. Iya, nah itu takutnya gua, lu ini kardiovaskular. Ngerti nggak kardiovaskular? Tahu penyempitan apa Nah, itu itu kan pembuluh darah pertama itu. itu darah tinggi ke gula. Ini nanti kemana-mana ini. Pola makan lo harus diatur sama tidur. Oh gitu ya. Iya. Iyalah. Air putih jangan kebanyakan. Kalau nggak lu tenggelam pas tidur. Oh, pantas. Maksudnya Bang, bukannya bagus Bang air putih itu Bang. Apa? Bukannya bagus air putih itu. Kalau udah sakit bisa jadi bahaya. Contoh misalnya lu kardiovaskular, ginjal lu udah kena nih ya. Ginjal udah kena. Itu minum nggak bisa kayak orang normal, harus dikurangin. Karena ginjalnya. Iya, betul. Kita juga. Nah, makanya ini sharing-sharing aja ya. Makanya gini, kalau misalnya lu ada duit atau BPJS lu bagus, kalau misalnya ini umur 30 ya, umur 30 setiap 2 tahun sekali check up general. Nambah lagi 35 setahun sekali check up general. Terus misalnya lu udah 40 6 bulan sekali check up general. Harus itu. Karena nanti sekalinya lu sakit, dokter meriksa penyakitnya udah stadium 3, stadium 4. Gimana lu mau sembuh? Iya. Oke, terima kasih punya Kores. Ya, doakan kalian semuanya sehat-sehat ya. Mudah-mudahan ini bisa berkurang lah. Itu lanjut. Silakan. Duluan Bang Kores, tadi opening aku, ini sikat aja. Ya kawan-kawan ya, bisa kita lihat sendiri bagaimana Lairudi minta rematch karena dia nggak terima malam ini bubuk. Dan Kak, sebagaimana opening statement mengenai perkara iblis, dalam Islam itu sudah jelas tertulis iblis diusir dari sorga gitu kan, dan penangguhan yang diberikan itu penangguhan waktu, nggak pernah dibahas penangguhan tempat tinggal. Kalau udah tertulis begitu ya udah terima. Kalau ada ya udah gitu kan, tertulis nih keluar dari sorga ya udah, yang bertanya kalah itulah ya, skakmat udah. Dan yang paling menarik Ikhwan, yang paling menarik adalah seperti yang kita lihat, hikmah yang bisa kita ambil di sini adalah Tuhannya Islam, Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu dibantu asumsi manusia ketika menjelaskan segala sesuatu sebagaimana Tuhan-Tuhan yang lainnya gitu. Jelas tertulis iblis diusir, jelas tertulis iblis diberi penangguhan waktu, jelas tertulis semua yang hidup akan merasakan kematian gitu kan. Nggak perlu dibantu asumsi manusia gitu. Sehingga tidak ada takia-takia Korintus di dalam keimanan Islam. Tertulis begitu sudah. Nggak perlu ini berarti, itu artinya, ini pokoknya begini. Nggak ada. Allah berfirman seperti itu gitu kan. Dan kita tidak pernah ke gap
tidak tahu dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran kita sendiri sebagaimana yang lainnya gitu. Karena kadang-kadang kalau misalnya kita dialog, kita lihat lawan kita itu kaget gitu. Loh, kok tertulisnya begini? Berbeda dengan apa yang kita imani gitu kan ya. Senyum lah ya, senyum. Oke juga nih, oke. Karena Muslim itu adalah umat yang menghafal kitab suci gitu. Menghafal itu dibaca sehingga kita hafal isi dalam kitab sucinya itu sendiri gitu kan. Inilah yang membuat keunggulan umat Muslim daripada umat-umat yang lainnya gitu. Tunggu bentar, ini ada yang datang, Pak. Aduh, gue lanjut dulu, God. Oke, jadi terima kasih ucapin Lerudi, Bang Oki, terus wabil khusus kawan dialogku Bang Kores. Jelas ya teman-teman, dalam sudut pandang umat Islam, iblis itu diciptakan awalnya dia itu beriman kepada Allah, beribadah kepada Allah, tetapi karena kesombongannya dia tiba-tiba ingkar. Setelah itu jelas iblis nggak di surga lagi, diusir oleh Allah Ta'ala, keluar di surga. Setelah itu iblis meminta penangguhan di bumi, yakni untuk menyesatkan seluruh manusia. Menarik sebenarnya bahas tema ini ya. Tadi seperti yang dikatakan Bang Kores, Bang Oki sama Bang Rudi minta rematch karena banyak hal-hal yang mungkin menurut mereka, aduh gua kalah nih malam ini, aduh gua jadi bubuk bagi Kores dan Goldian nih. Nah, senyum kan? Bang Oki, aduh teman-teman, aduh kenapa aku jadi bubuk? Ya udah, rematch lah besok Kores dan Bang Goldian. Lanjut Bang Kores, waktumu ini. Menyimpulkan bagaimana konsep iblis ini lebih jelas yang mana gitu dalam penjelasannya baik dari Islam maupun Kristen gitu. Karena sesungguhnya kita umat beragama ikhwan dan juga kawan-kawan Kristen itu harus yang tertulis. Kalau nggak tertulis nggak usah diomongin. Terserah tertulisnya oleh siapa gitu kan. Yang penting ada itu di dalam keimanan kita. Jangan kita ngomong seakan-akan kita itu hidup di sorga terus turun ke bumi terus menjadi kameramen dalam setiap kejadian gitu. Jangan gitu. Seakan-akan kitab suci kita itu lupa untuk nulisin hal tersebut gitu, sehingga menjadi kelemahan. Itulah kenapa hindari asumsi pribadi dalam berdialog, harus tertulis gitu loh. Apalagi kan kawan-kawan Kristen kitabnya tebel loh, berapa kitab itu digabung itu, kalah loh. Al-Quran satu kitab, kalian tuh banyak kitabnya, gitu. Maka dari itu sekali lagi ya, udahlah pilih Islam lah. Islam udah paling bener bre, udah paling bener Islam. Lihat loh, tadi kita ngejelasin kan, Lairudi bertanya, Oki bertanya, langsung dijawab, ini ayatnya, penjelasan hadis ini ada di hadis ini, gitu, langsung tek gitu. Nggak ada, ini maksudnya, ini artinya, maksud saya tuh begitu. Alah, dialog itu harus, ini ayatnya, gitu, hadisnya di sini, gitu loh. Jangan waktu bertanya bawa ayat, ketika menjawab bawa asumsi. Kayak gitu bubuk kalau kayak gitu. Kalah telak gitu. Gimana mau mengalahkan Kores ini ya, sang batosai dalam media sosial ini? Kalau misalnya menjawabnya tuh begitulah ya. Dan juga jawab oke ya. Harus belajar dari Kores dalam menjawab. Oke, thank you Mas Fabri. Oke. Besok kita lanjut ya pengajian. Terima kasih ya, sampai jumpa besok ya. Boleh. Sampai jumpa besok ya. Boleh. Kita terima kekalahan, kita lanjut besok. Ya, siap ya, kita lanjut besok. Bagaimana caranya kalah? Oke, sampai jumpa ya. Oke, sampai jumpa besok ya.